Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini di area kolam renangnya. Sementara pabriknya ada di seberang sana, di sebelah timur. Ini lokasinya di depan area penggilingan, seberang jalan. Kita langsung disambut oleh monumen lokomotif uap J100. J ini diambil dari inisial Jatiroto. Ada juga yang pernah menggunakan inisial DJ. Sama juga, DJ diambil dari inisial Jatiroto. Nah, seperti ini kondisi monumen lokomotif uap J100, teman-teman. Ini sama dengan yang dimiliki oleh pabrik gula Semboro nomor 29, sama-sama buatan Ciung 1961. Namun masih beruntung yang dimiliki pabrik gula Semboro karena masih beroperasi hingga tahun 2017 kalau nggak salah, dan di 2021 pernah dijalankan untuk prosesi pembukaan musim giling di pabrik gula Semboro. Dan sampai sekarang pun kondisinya masih lumayan daripada ini loh ya, daripada J100. Ya karena J100 ini sudah akhir tahun 1989. Stang penggerak roda seperti ini sudah tidak lengkap, 3 roda berpenggerak. Roda bagian depan dan belakang ada ininya, ada tonjolannya, sedangkan yang tengah rata, tidak ada flange-nya. Seperti ini untuk memudahkan berbelok, teman-teman. Cerobong asap, ini kubah uap, lalu tempat pasir. Untuk bagian atas pistonnya sudah terbuka. Untuk sambungan atau koplernya juga sudah lepas. Ya, ini tampak samping kiri. Nah, dulu saat awal-awal saya kesini, saat baru pembukaan kolam renang ini, monumen lokomotif uap J100 ini diberi efek asap, teman-teman. Jadi di bagian tungku sini diberi bakar-bakaran, lalu keluar asap dari cerobong asap ini. Ya, bagian belakang seperti ini. Kopler sudah lepas dan di atas ada bekas tempat lampu ini. Nah, ini bagian kabin. Panel-panel sudah hilang semua. Ya, ini jendela sebelah kanan. Tuas maju mundur. Di sini dulu tempat tuas gas, throttle, bekas tuas rem. Dan ini ada panel-panel listrik. Ini sudah lama ini. Ini sepertinya dari saat lokonya masih jalan, ini sudah ada panel listriknya. Karena di loko uap kan ada generator uap, teman-teman. Mengubah uap menjadi listrik. Biasanya kalau lihat foto lama lokomotif J100 ini, di sebelah kiri depan, di samping boiler ada tempat generatornya. Nah, itu ada besi merah yang tertekuk itu adalah tempat generator dulunya. Seperti halnya yang kita lihat kemarin di loko uap pabrik gula Kedawung, ada panel-panel listriknya. Pintu boiler juga sudah hilang. Nah, ini bekas tuas untuk mengeluarkan sisa uap atau sisa air yang ada di piston. Nah, tersambung di sini ya untuk tuas untuk membuang sisa uap dan air di piston. Dulunya ada besi yang ke bawah sambungannya. Nah, ke area bawah sini. Oke teman-teman, kita lihat dulu bekas lokomotif uap J
J47 yang ada di depan area kolam renang ini. Nah, ini dia digandengkan dengan bekas dresin. Kalau ini buatan Mave teman-teman, sejenis dengan lokomotif uap yang diberikan ke pabrik gula Kedawung yang nomor 17 itu. Cuma lokomotif yang di PG Kedawung ini sudah dikepras. Nah, bagian yang menonjol dari tender air ini dikepras jadi lurus seperti ini. Nah, untuk lokomotif nomor 17 pabrik gula Kedawung. Ya, diberi gambar wajah ala-ala Thomas. Sudah habis semua part-partnya, menyisakan bodi utama ini aja. Ya, ini bekas dresin. Dan itu juga teman-teman, itu yang dijadikan loket, ini dulunya juga gerbong. Nah, kelihatan ya ada rodanya. Nah, ini ya. Oke, kita ke lokasi lainnya teman-teman. Nah, ini salah satu bangkai kereta lainnya teman-teman yang dibuat untuk jualan, warkop. Nah, ini semacam dresin atau sebagian orang menyebutnya perper. Nah, kelihatan ya rodanya. Oke, kita lihat sisi yang lainnya teman-teman untuk mencari pintunya. Di sini nggak ada pintunya, berarti di sisi yang lain. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini dia teman-teman yang ada pintunya. Dan ini masih ada platnya teman-teman. School Roll 19784, mungkin bulan 4 mungkin. Ini nomor manufaktur Matsuyama Jus Haryo Kokyo Yamagido Niigata Japan. Ya, jadi ini plat pabrikannya teman-teman, masih ada, buatan 1978, School Roll. Oke teman-teman, kita berpindah lokasi untuk melihat yang ada hubungannya dengan kereta milik pabrik gula Jatiroto ini. Nah, di sini ada dresin Hokuriku teman-teman, bekas dresin nomor 1 ini. Plat pembuatan sudah tidak ada. Dulu biasanya di depan sini, di tengah bagian depan. Dua jendela kaca, 2 lampu, dan ini angin-angin. Dan memang untuk dresin itu tidak ada koplernya teman-teman, tidak ada pengaitnya. Jadi kalau mau disambungkan dengan lori atau dresin yang lain, tinggal disambung menggunakan semacam rantai. Nah, ini bekas tempat tuas wipernya. Jadi penumpangnya di bagian depan dan belakang sebelah kanan. Untuk belakang sebelah kiri ini untuk drivernya, untuk operator atau masinisnya. Ya, panel-panelnya di sini, di sebelah belakang kiri. Sudah tak terbaca, tertutup cat tebal ini. Dan di bawah juga ada tuas dan pedal. Mesinnya di tengah belakang. Ini tampak bagian belakangnya. Jadi untuk samping kanan dan kiri dulu memakai semacam penutup yang bisa digulung teman-teman. Kita coba sebelah kanan agar lebih jelas. Unik sekali ya untuk roda dresin Hokuriku ini.
Dan di bawah tempat duduk ini digunakan sebagai laci, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka dulunya, ini untuk penguncinya. Di belakang juga. Dresin pabrik gula Jatiroto ini terakhir saya melihat beroperasi tahun 2016, teman-teman. Dulu saya sering berkesempatan naik dresin ini saat warnanya masih putih seperti ini, lalu sempat di warna orange, kemerahan, lalu terakhir hijau ya. Ada beberapa dresin yang dipakai di bagian rail ban, bagian pemeliharaan rel. Jadi dulu di setiap sisi dresin ini ada semacam plat untuk tempat batangan rel yang di bawah, teman-teman. Oke, kita lihat ke lokasi lainnya. Nah, di depan dresin ini ada bekas roller, steam roller. Nah, ini dulu tempatnya di depan dok loko lama. Sekarang dijadikan pajangan juga di area kolam renang ini. Steam roller itu semacam alat untuk meratakan atau memadatkan jalan, teman-teman. Memadatkan aspal. Steam roller pastinya pakai tenaga uap. Dan ini boilernya, lebih kecil dibandingkan boiler lokomotif uap. Kalau untuk memasukkan bahan bakar ini sebentar. Harusnya sama seperti lokomotif uap, ada di bagian belakang. Oh, ini teman-teman. Nah, cuma sudah dipaten di sini. Nah, ini ada pintu tungkunya. Nah ya, ini engsel pintunya. Harusnya ini bisa dibuka ke sini. Cuma ini sudah dipaten, plat besi. Oke, kita coba lihat ke lokasi lainnya. Dan di sana ada bekas lokomotif uap juga. Kalau di depan ada J100 dan J47, berarti ini J50. Ya benar, teman-teman. J50 menggandeng gerbong, bekas gerbong sekolah. Oke, bagian depan ditutup boiler, digambar semacam ala-ala Thomas. Ini setipe dengan lokomotif uap yang dipajang di depan area kolam renang J47 tadi. Dan ini rodanya berkonfigurasi 042, teman-teman. Karena yang belakang itu tanpa berpenggerak, yang berpenggerak cuma 2 pasang di depan. Bacanya harus lengkap ya, kanan kiri berarti 2 pasang 4. Sedangkan yang tanpa berpenggerak ada 1 pasang, berarti kanan kiri 2. Berarti 0 tanpa roda penunjang depan, lalu 4 untuk roda berpenggerak, dan 2 roda penunjang belakang. 042. Nah, kalau ini memakai inisial D, ya sama juga. Karena kan ejaan dari kata Jatiroto lama kan ada memakai J, ada yang memakai DJ. Nah, ini mengambil D-nya saja. Nah, dulu saat pertama kali dibawa ke area kolam renang ini, masih di sekitar depan gedung serbaguna itu, ketiga lokomotif ini, J47, J100, dan J50 ini dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, teman-teman. Bagian atap kabin masih sudah banyak yang hilang, ini sudah dimodif ya, sudah ditambahi. Jadi dari banyak lokomotif uap yang dimiliki pabrik gula Jatiroto, menyisakan 3 di area kolam renang ini, dan 1 yang sudah lama dimonumenkan di dekat pasar Jatiroto. Untuk video pemusnahan massal bangkai lokomotif uap pabrik gula Jatiroto, linknya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Nah, kita ke gerbongnya. Ini bekas gerbong sekolah. Salah satu gerbong sekolah diambil Museum Angkut Malang, yang sudah pernah saya bahas di video yang lalu. Nah, sistem rodanya seperti ini, boginya. Kita lihat bagian dalam gerbong. Nah, sekarang difungsikan untuk tempat makan, teman-teman ya. Karena di sebelah gerbong ini ada warung, nanti makannya di sini. Dan ini tetap masih menggunakan kursi asli dari gerbong sekolah ini. Tapi dulu kursinya menghadap ke satu arah semua. Dan ini masih ada platnya, teman-teman. Waduh, namun sayang udah ketimpa cat yang tebal jadi nggak kebaca. Masih bisa kebaca untuk huruf yang besar ini. Nah, ini Hokuriku Juki Kogyo .co.ltd.
ini masih bisa kebaca. Namun untuk bawah-bawahnya seperti tahun pembuatan, nomor seri ini udah nggak kebaca. Ini nggak tahu plat aslinya atau plat logo Hokuriku ditempel di sini. Oke, kita masuk ke gerbong nih teman-teman. Ya seperti ini. Untuk ukuran saya tinggi 172. Ini mentok teman-teman di kepala. Saya harus agak jongkok ini. Karena memang ini untuk gerbong sekolah anak-anak. Untuk orang dewasa ini nggak bisa berdiri sempurna. Lantainya sudah banyak yang keropos. Oke teman-teman, kita tinggalkan lokasi ini. Kita lihat sebentar monumen lokomotif uap J10 yang dijadikan monumen di dekat Pasar Jatiroto. Nanti sekalian saya closing di sana. Nah, ini adalah area penggilingan teman-teman. Pabrik gula Jatiroto. Nah, ini perumahan lojinya. Perlintasan kereta api. Di sebelah kanan itu stasiun Jatiroto. Dulu saya pernah membuat video tentang bekas rel dari stasiun Jatiroto yang ke arah pabrik gula Jatiroto. Link videonya ada di pojokan kanan atas dan di deskripsi. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, monumen lokomotif uap J10. Nah, kalau ini pakai inisial DC ya. Kalau ini buatan Orange & Copel. Kalau yang J47 dan J50 itu buatan Mave. Namun untuk konfigurasi roda sama 042. Nah, ini tempat belakangnya. Dulu saya sudah pernah memvideokan monumen ini teman-teman. Namun sekarang kita lihat kondisi terkini tahun 2024. Kalau ini untuk stang-stang penggerak roda masih terlihat utuh teman-teman. Karena memang ini dibuat monumen ini sudah lama. Beda seperti yang monumen di area Kelam 6 itu tahun 2017. Jadi kondisinya sudah memprihatinkan, baru dibuat monumen. Kalau ini sudah sangat lama di sini. Jadi mungkin kondisinya masih lumayan utuh, lalu dibuat monumen. Nah, koplernya masih ada. Nah, untuk besi ini untuk menggerakkan rem, teman-teman. Nah, ini ya, untuk menarik rem ke arah roda. Namun di sini sayang kampasnya sudah hilang. Ya, lumayan masih utuh ini. Dan ini aslinya. Ini untuk roda penunjang belakang. Kepanasan, kehujanan, jadi udah keropos parah semua bagian. Nah, ini untuk saluran air ke gerbong tangki air yang di belakang. Jadi ada tender air yang include di lokomotif, juga ada gerbong tender air. Oke teman-teman, jadi saya sudahi video ini mengupdate bekas lokomotif uap pabrik gula Jatiroto yang dijadikan monumen di tahun 2024 ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video-video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.